Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kelas 10 semester 1 kelas IPA, kelas kimia. Semangat ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Oke, siap? Mari kita mulai pembelajaran kita. Dan satu lagi, elektron. Ini yang akan kita bahas bagaimana elektron berada pada lintasan-lintasan. Muatan elektron itu bertanda negatif. Ya. Nah, model atom Bohr ini adalah penyempurnaan dari model atom sebelumnya, yaitu model atom yang disampaikan oleh Rutherford, yang mana model atom sebelumnya itu tidak menjelaskan bagaimana elektron yang mengelilingi inti atom itu berada pada lintasan atau orbit tapi tidak jatuh ke inti, ya. Nah, model atom Bohr ini menyempurnakan, dan yang dikemukakan oleh Bohr diantaranya adalah bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan dan orbit, ya, itu disebut dengan kulit atom dan energinya tertentu. Berikutnya, selama berada di orbit, itu elektron tidak memancarkan energi. Nah, namanya dalam keadaan stasioner. Ini menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti. Berikutnya, atom atau atom yang elektronnya menempati orbit dengan energi total terendah disebut pada keadaan ground state. Sedangkan yang menempati orbit lebih tinggi itu dikatakan dalam keadaan tereksitasi, ya. Kemudian elektron dapat berpindah dari kulit satu ke kulit lain dengan menyerap maupun memancarkan energi. Berikutnya, karena perkembangan ilmu pengetahuan tentu saja tidak ada yang sempurna, ya, bahwa model atom Bohr kemudian juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya tidak bisa menjelaskan fenomena spektrum pada atom yang elektronnya banyak. Ya, kalau kita ketahui bahwa kalau elektronnya banyak, otomatis itu tandanya bahwa suatu atom itu memiliki nomor atom yang besar. Artinya Bohr tidak bisa menjelaskan bagaimana spektrum pada atom dengan nomor atom yang besar. Berikutnya, ide tentang energi elektron pada setiap kulit itu diperkenalkan secara paksa, ya. Maka kelemahan atom Bohr ini kemudian diperbaiki oleh teori yang namanya teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan, ya. Ada de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, ya. Jadi mereka bersama-sama memperbaiki teori atom yang sudah disampaikan oleh Bohr sebelumnya, ya, model atom Bohr. Jadi lebih disempurnakan lagi, yang mana atom sudah jelas tadi memiliki inti atom. Oh, inti atom terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron berada pada lintasan-lintasan tertentu. Oke, namanya kulit atom tadi, ya. Kemudian pada teori mekanika kuantum ini lebih menjelaskan bagaimana ada uncertainty principle, ya, bahwa tidak dapat ditentukan secara pasti di mana orbit dari elektron-elektron tadi, ya. Kemudian elektron itu berputar pada porosnya atau pada spin. Nanti kita pelajari ada spin namanya, ya. Jadi itu merupakan orientasi dari perputaran elektron. Kemudian orientasinya itu terdiri dari dua orientasi saja spinnya. Kemudian ini sudah menjelaskan tentang mekanika kuantum yang dikemukakan oleh beberapa ahli tadi, ya, berupa usulan setiap materi bergerak memiliki sifat gelombang, kemudian elektron adalah partikel subatomik mengelilingi inti, ya, maka elektron juga memiliki sifat gelombang, memiliki panjang gelombang, memiliki yang tadi kemudian disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Kemudian perhitungan matematis tentang fungsi gelombang yang dimiliki oleh elektron dapat menemukan tingkat energi yang dimiliki oleh elektron.
Berikutnya ada azas ketidakpastian yang disampaikan oleh Heisenberg, ya, bahwa posisi dan momentum sebuah elektron tidak dapat ditentukan, ya, kepastiannya, ya. Kemudian posisi dan kecepatannya dapat digambarkan dengan distribusi probabilitas tadi, ya. Nah, kemudian orbital itu adalah daerah di mana di dalam atom yang memiliki kemungkinan paling besar. Jika kita lihat gambarnya seperti ini, kira-kira jadi kemungkinan paling besar letaknya elektron, disitulah kita sebut sebagai orbital. Jadi tidak ditentukan seperti kata Bohr bahwa ini terletak di lintasan, sudah dipastikan itu, ya, di lintasan pertama n sama dengan 1, maka di sini terletaklah elektron sebanyak 2 buah. Lintasan kedua, kulit kedua, sekian buah elektron. Tidak seperti itu. Jadi teori mekanika kuantum lebih menjelaskan kemungkinan, ya, kemungkinan terbesar untuk ditempati oleh elektron yang namanya adalah orbital. Kemudian untuk menjelaskan posisi dari elektron tadi, maka bisa ditentukan dengan bilangan kuantum. Suatu orbital didefinisikan dengan 3 buah bilangan kuantum. N itu menunjukkan kuantum utama, ya, ukuran tingkat energi. N ini juga bisa disamakan dengan yang dikemukakan oleh Bohr. N merupakan lambang dari kulit atom sebelumnya, ya. Nah, kemudian L adalah bilangan kuantum angular, ya. Jadi bentuk dari orbitalnya. M itu adalah bilangan kuantum magnetik. Kemudian ini adalah urutan pengisian orbital. Nanti kita pelajari di konfigurasi elektron. Kemudian ada pada konfigurasi elektron untuk teori mekanika kuantum itu juga mengacu pada prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Aufbau, Pauli, dan Hans, ya. Ini kita gunakan nanti untuk menentukan konfigurasi elektron dalam sebuah atom. Nah, harga bilangan kuantum itu bisa kita tentukan. Bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit atom tadi. Jadi nilainya adalah bilangan positif. Sama seperti yang dikemukakan oleh Bohr. Nilai N sama dengan 1 berarti kulit pertama. N sama dengan 2 adalah kulit atom yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Ini menunjukkan bentuk orbital atau biasa disebut subkulit. Nilainya adalah dimulai dari 0 sampai N kurang 1. Jadi kalau kulit pertama, maka nilai L sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi di kulit pertama L nilainya sama dengan 0. Dan simbol dari bilangan kuantum azimutnya itu bisa disimbolkan dengan huruf S, P, D, F, ya. Berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Ini menunjukkan orientasi orbital pada sumbu X, Y, Z dengan harga atau nilainya itu antara negatif 1 sampai positif 1. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Ini karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah orientasi dari perputaran elektron, rotasi, ya, perputaran atau rotasi elektron pada orbitalnya. Nah, arah dari spin ini hanya ada 2, ya. Yang pertama, elektron berotasi searah dengan jarum jam, maka akan memiliki nilai spin sebesar positif setengah. Dan kebalikannya, kalau elektronnya berotasi berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilai spinnya adalah negatif setengah, ya. Nah, ini kira-kira gambaran bagaimana konfigurasi elektron. Sebelum sampai ke sana, konfigurasi elektron ini adalah cara penentuan pengisian elektron dalam setiap suborbital. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, itu tadi penjelasan tentang teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Semoga penjelasan ini dapat membantu Ananda sekalian untuk lebih memahami materi
tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.